Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Berita Ilmu. Kali ini kita akan bahas salah satu materi IPA kelas 7, yaitu tentang sel tumbuhan. Lebih tepatnya tentang bagian-bagian dan fungsi sel tumbuhan. Nah, sebelum kita bahas sel tumbuhan, mari kita ingat apa itu sel. Sel adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup yang memiliki struktur, fungsi, dan fisiologi kehidupan. Nah, seperti yang kita tahu, tumbuhan adalah makhluk hidup. Tentu saja, tumbuhan juga tersusun atas sel-sel seperti pada gambar berikut. Kira-kira apa saja ya bagian-bagian sel tumbuhan itu? Ayo kita simak video ini sampai selesai. Bagian yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Inti sel ini berfungsi menyimpan informasi genetik dalam bentuk deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat atau DNA. Nah, DNA ini yang menentukan apakah suatu tumbuhan itu tinggi, pendek, berwarna merah, berwarna hijau, atau yang lainnya. Bagian yang kedua adalah nukleolus atau anak inti, berupa bulatan di tengah inti atau di tengah nukleus. Nah, nukleolus ini berfungsi membentuk rRNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah ribosom. Ribosom ini pada gambar ditunjukkan dengan titik-titik atau bintik-bintik hitam ya, teman-teman. Ribosom ini berfungsi untuk melakukan sintesis protein di dalam sel. Ribosom ada yang menempel pada RE dan ada yang bebas di dalam sitoplasma. Bagian selanjutnya adalah retikulum endoplasma halus atau RE halus. Nah, RE halus ini tidak memiliki bintik-bintik ribosom di permukaannya. Bisa kita lihat ya, di sini tidak ada bintik-bintik hitam atau bintik-bintik ribosom. Fungsinya RE halus ini adalah membuat bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel yang lain. Berikutnya adalah retikulum endoplasma kasar. Kalau tadi RE halus tidak mempunyai ribosom, sekarang RE kasar adalah RE yang ditempeli ribosom, sehingga terlihat di gambarnya terdapat bintik-bintik hitamnya ya teman-teman. Nah, RE kasar ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein karena memiliki ribosom. Kemudian ada badan Golgi. Ini gambarnya ya, badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk memodifikasi atau memproses bahan-bahan yang telah dihasilkan oleh RE. Jadi kan tadi RE membuat bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel, tetapi bahan-bahan tersebut masih bersifat umum. Sehingga di sini peran badan Golgi adalah memodifikasi atau lebih menspesialisasikan bahan-bahan yang telah dibuat RE tadi. Berikutnya ada vakuola. Pada gambar ditunjukkan vakuola sebagai kantong yang besar ya, teman-teman. Vakuola pada sel tumbuhan berfungsi untuk menyimpan makanan seperti sukrosa, protein, dan garam-garam mineral, serta berfungsi juga untuk menyimpan sisa-sisa metabolisme sel. Pada sel tumbuhan, semakin banyak usia tumbuhan tersebut, maka ukuran vakuola juga akan semakin besar. Bagian berikutnya adalah mitokondria. Seperti ini bentuknya ya, teman-teman, ditunjukkan pada gambar. Mitokondria ini berperan sebagai tempat untuk menghasilkan energi.
Jadi sumber energi sel untuk dapat hidup adalah dari mitokondria. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Bagian berikutnya adalah kloroplas. Bagian ini adalah bagian khas sel tumbuhan, di mana kloroplas hanya dimiliki sel tumbuhan. Kloroplas ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Seperti yang kita tahu, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan dari karbon dioksida dan air menghasilkan oksigen dengan bantuan cahaya matahari oleh tumbuhan. Berikutnya adalah sitoplasma atau cairan sel. Sitoplasma ini mengisi seluruh ruang di dalam sel, berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan penting bagi metabolisme sel, seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Sitoplasma juga berfungsi untuk mengatur kondisi di dalam sel supaya organel-organel sel tetap dapat hidup. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu dinding sel. Dinding sel itu juga khas ya, hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Namanya saja dinding sel, berarti letaknya paling luar pada sel tumbuhan. Fungsinya adalah melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel tumbuhan, serta mencegah absorpsi air secara berlebihan. Berikutnya adalah membran sel. Membran sel ini adalah lapisan pembungkus sel yang terletak di dalam dinding sel tumbuhan. Nah, membran sel ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan zat masuk dan keluar dari sel. Selain itu, membran sel ini juga merasakan sinyal dari luar atau kondisi yang berubah. Oke, kita lanjut ke bagian sel terakhir yang akan kita bahas di video ini, yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton ini berupa benang-benang filamen atau bisa kita sebut sebagai rangka sel. Fungsinya untuk mengatur pergerakan di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap berada di tempatnya masing-masing. Kalau bisa kita ibaratkan di tubuh kita, sitoskeleton ini adalah rangka atau tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, itu tadi pembahasan mengenai bagian-bagian sel tumbuhan dan fungsinya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Thanks for watching and see you in the next video.